Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa aid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin jamaah dimanapun berada, semoga kita selalu dalam nikmat kesehatan, sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita dan dibarokahi segala hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk melakukannya secara terburu-buru. Allah dan Rasulnya membenci perbuatan yang dilakukan secara terburu-buru. Akan tetapi untuk yang 5 hal ini, Allah dan Rasulnya menyuruh kita agar melaksanakannya secara terburu-buru. Mana yang 5 hal tersebut? Yang pertama adalah yang Allah dan Rasulnya menyuruh kita melakukannya secara terburu-buru, yaitu adalah apabila kita melakukan maksiat, maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk bertaubat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang memohon ampun kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ibarat pakaian. Kotor kita cuci lagi, kotor kita cuci lagi, kotor kita cuci lagi. Kita ini jangan putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak pun dosa yang kita lakukan, walaupun seluas bumi dan langit dosa yang kita lakukan, akan tetapi rahmat Allahnya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Taubat, kasih sayang Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu jangan kita pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau kita melakukan maksiat, kita harus mempercepat untuk bertaubat. Kalau hobi kita maksiat umpamanya tiap hari, maka kita hobi juga untuk bertaubat tiap hari. Karena kalau kita tidak mati dalam keadaan taat, setidaknya kita mati dalam keadaan berusaha untuk bertaubat. Oleh sebab itu, penilaian seseorang adalah bukan pada awalnya, para hadirin, akan tetapi penilaian seseorang adalah pada akhirnya. Banyak orang yang awalnya baik, akan tetapi di akhir hidupnya tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang awalnya tidak baik, suka maksiat, akan tetapi akhir hidupnya menjadi orang yang taat, ahli ibadah. Oleh sebab itu kita tidak tahu, para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan akan tetapi kita menjadi orang yang baik awalnya dan orang yang taat juga akhirnya. Oleh sebab itu kita selalu berdoa. Apa doa kita? Allahumma khtim hayatana bi husnil khotimah wa la takhtim hayatana bi su'il khotimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Dan jangan engkau matikan aku dalam keadaan yang su'ul khotimah, yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah para hadirin sekalian, kalau kita melakukan maksiat, kita terburu-buru untuk bertaubat. Itulah perintah Allah yang dilakukan secara terburu-buru yang pertama. Adapun yang kedua, para hadirin, pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru yaitu adalah apabila ada saudara kita yang meninggal dunia,
maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mengurus jenazahnya, yaitu dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, lalu memakamkannya. Oleh sebab itu para hadirin jamaah sekalian, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, jangan kita nunggu 1 hari dulu, 2 hari dulu, apalagi sampai seminggu dengan alasan pribadi, yaitu menunggu keluarga yang dari jauh untuk datang ke rumah duka tersebut untuk melihat, sekedar melihatnya saja. Tidak, itu urusan belakangan sudah itu urusan orang yang masih hidup. Sedangkan urusan orang yang meninggal dunia ini beda lagi para hadirin. Kita harus mempercepat-cepat untuk mengurus jenazahnya. Karena yang namanya orang meninggal dunia ini para hadirin, kalau dibiarkan lama-lama nanti membusuk tubuhnya, kecuali orang-orang mulia. Kalau orang-orang tertentu, banyak orang yang meskipun dikubur ratusan tahun, ribuan tahun, tapi mayatnya tetap utuh, yaitu orang yang penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, bagi orang yang menghafal Al-Quran, maka dialah orang yang sangat beruntung. Karena pesan kubur apa? Para hadirin, pesan kubur adalah, aku adalah orang yang gelap dari yang gelap, maka terangilah aku dengan membaca Al-Quran. Aku adalah orang yang sempit dari yang sempit. Aku adalah tempat yang sempit dari yang sempit, maka luaskanlah aku dengan bersedekah. Aku adalah tempat banyak para binatang buas seperti ular, limpan, itu pun besar-besar, maka bunuhlah dia dengan berpuasa. Itu pesan kubur para hadirin. Oleh sebab itu, sunnah juga bagi orang yang meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, maka disitulah dia dikuburkan. Seperti halnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah, akan tetapi meninggal di kota Madinah. Oleh sebab itu beliau dimakamkan yaitu di kota Madinah. Para hadirin jamaah sekalian, itulah yang kita disuruh mempercepat-cepat untuk melakukannya, mengerjakannya, yaitu yang kedua. Dan adapun yang ketiga, para hadirin jamaah sekalian, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk melaksanakannya melakukannya adalah apabila kita memiliki kesanggupan, kemampuan untuk membayar hutang, maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk melunasi hutang tersebut, untuk membayar hutang tersebut, walaupun nyicil ya teman-teman. Oleh sebab itu, kita ini sebagai orang yang beriman, yang namanya hutang ini tidak enak para hadirin. Kenapa? Hidup kita seperti tidak ada harga dirinya. Oleh sebab itu, sebaik-baik orang muslim adalah orang yang meridhokan hutangnya kepada saudara muslimnya. Itulah sebaik-baik orang muslim. Apalagi membantu saudara muslim lainnya. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang membutuhkan, kita bantu teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan untuk membayar hutang, kita disuruh mempercepat-cepat untuk melunasi hutang tersebut. Karena yang namanya hutang ini, kalau kita tidak ada uang, kita semangat untuk membayar hutang tersebut. Akan tetapi setelah kita memiliki uang, kita enggan untuk melaksanakan atau membayar hutang tersebut. Itulah biasa terjadi di kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu sangat bahaya sekali bagi orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, walaupun 1 rupiah pun, 1000 rupiah pun. Karena kalau kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang, maka ruh kita tidak diterima oleh Allah SWT, akan bergantung di antara bumi dan langit. Karena kalau dosa kepada Allah SWT bisa terhapus dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Akan tetapi kalau yang namanya hutang ini adalah urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia itu sangatlah berat. Sebelum kita meminta maaf, sebelum kita meminta keikhlasan, maka Allah belum mengikhlaskan kepada kita. Oleh sebab itu, ikhlas Allah tergantung kepada ikhlasnya manusia untuk kita. Setidaknya kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Itulah yang ketiga para hadirin. Apabila kita memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk membayar hutang tersebut.
Adapun yang keempat, para hadirin jamaah sekalian, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mengerjakannya, melakukannya adalah apabila ada seorang musafir, yaitu dalam perjalanan jauh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampir ke rumah kita, maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk menjamunya, yaitu menyuguhkannya makanan. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi sahabatnya, dan sahabatnya ini mempercepat-cepat untuk menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyuguhkan beliau makanan. Setelah beliau keluar dari rumah tersebut, maka banyak kalajengking, ular, limpan, malapetaka lainnya ikut keluar bersama Nabi membuang dirinya ke laut. Itulah keuntungan dari orang yang memuliakan tamu. Oleh sebab itu, kalau ada orang musafir yang datang ke rumah kita, kita jamu dia dengan baik-baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awati mustajabati," kata Nabi. Bermula 3 doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ijabah maksudnya dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana 3 doa tersebut? Dakwatus shaumi yang pertama, yaitu doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita berpuasa jangan kita ngomong yang tidak baik, jangan kita ngomong kotor. Kenapa? Ketika kita ngomong kotor itu adalah doa, ucapan adalah doa. Nanti dengan sendirinya terkabul dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memarahi anaknya sendiri jangan ngomong yang kotor-kotor. Omonglah kepada anaknya yang baik-baik, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Dan adapun yang kedua, wada'watul musafiri, kata Nabi. Apa itu? Yang kedua yaitu doa orang musafir, yaitu doa orang yang musafir, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang perjalanan jauh dalam rangka bermaksiat, contohnya merampok atau membegal, itu bukan musafir namanya, para hadirin. Itu tidak dihitung orang yang musafir. Akan tetapi kalau musafir dalam perjalanan jauh, yaitu menjenguk tetangga, menjenguk saudara, silaturahmi, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, musafir namanya. Oleh sebab itu ketika kita menjamu tamu, memuliakan tamu kita, orang musafir, dan dia berdoa untuk kita, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang musafir datang ke rumah kita, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk menjamunya, yaitu menyuguhkannya makanan. Mungkin dia dalam perjalanan jauh butuh minum, butuh makan, dia kelaparan, maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk menjamunya. Itulah ajaran mulia dari kita, agama Islam, alhamdulillah. Dan adapun yang terakhir yaitu wada'watul mazlumi, yaitu doa orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati kalau kita menzolimi saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Nanti kalau dia ngomong yang tidak baik, berdoa yang tidak baik untuk kita, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati kepada orang yang terzolimi. Jangan kita suka menzolimi keluarga kita, tetangga kita, atau kerabat kita, atau orang lain. Dan adapun yang terakhir, para hadirin jamaah sekalian, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mengerjakannya, melakukannya adalah apabila kita mempunyai anak gadis, wanita yang sudah dewasa, yang sudah cocok untuk menikah, maka kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mencarikannya jodoh atau pasangan hidup. Karena yang namanya perempuan ini, para hadirin, kalau tidak cepat-cepat dikawinkan, nanti dia kawin sendiri dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu jangan hanya karena kepentingan pribadi kita sebagai orang tua memperlambat pasangan hidup anak kita. Karena kepentingan pribadi, harta dan lain sebagainya, kita memberatkan calon jodohnya. Oleh sebab itu kalau kita beratkan untuk menemukan jodohnya, nanti dia kawin sendiri, hamil sendiri, ujung-ujungnya merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu banyak orang di luar sana, para gadis di luar sana yang sudah tidak gadis lagi, yang sudah tidak perawan lagi.
Oleh sebab itu Islam mengajarkan bahwa kalau kita mempunyai anak gadis yang sudah dewasa, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mencarikannya pasangan hidup yang baik. Karena perempuan itu tergantung pasangannya. Kalau pasangannya baik, maka perempuan ini yang awalnya tidak baik, maka dia akan menjadi baik. Oleh sebab itu, jangan hanya karena kepentingan pribadi, karena dia masih sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, kita memperlambat jodohnya. Jangan. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua memiliki kewajiban, yaitu kalau ada kita mempunyai anak wanita gadis yang sudah dewasa, kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mencarikannya pasangan hidup atau jodoh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hal yang kita disuruh untuk mempercepat-cepat untuk mengerjakannya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Segala khilaf, omongan salah bicara, salah cakap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.